Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai guys, izin memperkenalkan nama saya Wulan Sari. Saya merupakan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor induk mahasiswa 24872054002. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan video edukatif mengenai fenomena terkait tema cybercrime di era digital. Dan juga saya membawakan judul yaitu Analisis Kriminologi dalam Tindak Pidana Cybercrime di Era Digital. Wah, sangat menarik bukan untuk kita bahas, terlebih sekarang banyak sekali kecanggihan dan juga menimbulkan kejahatan. Sudah penasaran? Ayo kita bahas. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Sayangnya ini dibarengi dengan banyaknya kasus kejahatan cyber. Di tahun 2016 ada 1.200 lebih kasus cybercrime yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jumlah kasus cybercrime yang terbanyak di dunia. Resmob Polda Jawa Barat dan Polda Sulawesi Selatan menangkap 5 pelaku kejahatan cyber dengan modus penjualan barang di media sosial yang telah menyebabkan kerugian untuk korban hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani peretas bernama Yorka yang membocorkan data pemerintah dan data pribadi sejumlah pejabat. Kejadian ini menjadi pemicu pemerintah untuk Setelah kita melihat video cuplikan tersebut, kita sadar bahwa cybercrime itu di mana-mana, kejahatan itu tidak hanya fisik melainkan dunia maya. Cybercrime ini sudah menghanyutkan korban-korban sudah banyak sekali hingga merugikan banyak orang. Di era digitalisasi ini, kita sudah tahu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita nikmati, kita bisa akses, bahkan interaksi, komunikasi bisa diakses di mana saja. Tapi di sisi lain, ancaman baru, masalah baru yang kita hadapi, yang tidak bisa diidentifikasikan siapa penjahatnya, identitasnya seperti apa, kita tidak tahu di mana mereka berada, dan hanya menyalahgunakan komputer dan internet itu bisa menyebabkan banyak sekali korban-korban yang terkuras, hartanya terbongkar, data pribadinya, dan lain sebagainya. Cybercrime ini sangat penting untuk kita pahami dan kita tahu, kita pelajari, karena sudah banyak sekali korban-korban, ratusan bahkan ribuan yang sudah terjadi dengan penipuan online yang iming-iming dengan di luar nalar. Itu kita perlu pahami agar kita waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di media sosial. Cybercrime ini ada juga pendekatannya mengenai kriminologi. Ada beberapa teori yang saya akan paparkan. Yang pertama, teori kesempatan. Teori kesempatan ini, penjahat itu menyempatkan adanya celah untuk kejahatan sehingga memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Yang kedua, ada teori tentang pembelajaran sosial, di mana penjahat ini belajar mengenai hal-hal tentang keahlian tersebut, seperti contohnya tentang cybercrime di kalangannya, entah itu di grup WhatsApp yang salah untuk dipelajari, itu terkait dengan teori pembelajaran sosial. Adapun dengan interaksionisasi sosial, di mana sudah hilangnya ikatan sosial, entah itu dari hukum, ikatan keluarga, ikatan kepolisian. Jadi hilangnya moral dan minimnya pemahaman moralitas. Dan juga ada juga teori tentang labeling. Jika seseorang itu sudah terdakwa atau sudah ditangkap pelaku itu, lalu dia langsung dikata-katain seperti bahwa dia itu seorang penjahat
publik, maka di sana akan timbul teori labeling. Dia akan mengulang kejahatan yang sama, itu teori labeling. Lalu ada pun contoh-contoh terkait teori-teori tersebut. Misalnya, ada seseorang menerima telepon dengan nomor handphone yang tidak diketahui dan diiming-imingkan bahwa beliau adalah seorang kurir paket yang akan mengantarkan barang misterius dan urgent, yang membuat si korban itu merasa tergesa-gesa dan ketakutan, bahkan ada ancaman. Lalu di kesempatan itu terjadinya penipuan bahwa si korban ini harus mentransfer uang kepada si penjahatnya. Kita analisis secara teori-teori yang tadi kita sebutkan, di mana si penjahat ini melakukan teori kesempatan, di mana si korban ini sedang panik, dengan keadaan panik dan juga tidak terkendali secara emosionalnya, tidak memiliki pemahaman tentang cybercrime, sehingga si penjahat ini ada celah untuk melakukan kejahatan cybercrime dan hingga korban itu terjerat. Lalu ada pun teori interaksi sosial, di mana dia tidak lagi tidak memahami tentang moral, tidak memperdulikan moralitas, dan sudah tidak ada ikatan, tidak bisa menghormati tentang moral, hukum, ikatan keluarga, sehingga bisa begitu mudahnya untuk menipu orang melakukan kejahatan tersebut. Lalu ada pun teori mengenai labeling, di mana teori labeling ini, jika suatu penjahat itu sudah tertangkap lalu dikata-katain yang tidak baik langsung menjadi penjahat publik, tapi itu memang benar. Tapi ada halnya tidak seperti itu. Ada beberapa tahap rehabilitasi tentang cybercrime ini. Jadi akan ada discovery atau kejahatan lagi, karena mereka mengira ya sudah dicap menjadi seorang yang jahat lalu melakukan kejahatan itu lagi. Juga ada teori teori pembelajaran sosial, di mana si penjahat ini sudah mengetahui dari seniornya bahwa ada keahlian untuk strategi menipu orang ataupun untuk scam, untuk hacker dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya cybercrime ini bisa terjadi adanya kesempatan, adanya pembelajaran dari sosial yang melenceng, juga adanya label yang sudah jahat dicap jahat, jadi jahat beneran Jadi ada kejahatan berkelanjutan, juga minimnya moralitas. Lalu sarannya bagaimana? Sarannya itu kita harus memperkuat akses cyber, menegakkan hukum, dan juga kita harus hati-hati dan juga waspada terkait dengan ancaman-ancaman cybercrime ini. Setelah kita menonton mengenai cybercrime ini, kita harus lebih waspada lagi bahwa tindakan kejahatan itu tidak secara fisik saja, melainkan banyak halnya di internet, seperti tadi melalui telepon, melalui SMS dan lain sebagainya, seperti scam pesan, itu dapat dilakukan di mana saja. Sekian dari video edukatif kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.